Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, dalam acara Mujahadah Sholawat dalam rangka Harlah Pondok Pesantren Ora Aji yang ke-13. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tepuk tangan untuk Mas Gibran. Saya itu kalau nggak formal, manggil Bapak itu jarang. Biasanya masih. Kepada yang terhormat, yang saya hormati, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Wakapolda Jawa Tengah, Pak Wamen, yang sama-sama kita muliakan para Gus dan Kiai malam hari ini yang hadir cukup banyak Gus dan Kiai. Ada juga pengasuh pondok pesantren Termas, Mbah Lukman Antarmasi, dan para Gus yang saya muliakan. Para hadirin sekalian yang berbahagia. Ini Abah belum makan pengajian, nanti pengajiannya setelah Mas Wapres meninggalkan lokasi kita. Saya hanya ngasih pengantar untuk nanti Mas Wapres menyampaikan sambutan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, masih ingat dulu Mas Gibran terakhir kesini kapan? Pengajian 2 tahun yang lalu, juga pas akhir usanah Pondok Pesantren Qur'an Aji. Kalau nggak salah waktu itu akhir usanah yang ulang tahun yang ke-11, 12 kemudian 13. Waktu itu saya masih ingat, mohon maaf, tahun ke-10, tahun seberapa 11 Mas? Oh lupa Mas ya. Karena waktu itu saya ingat setelah 3 tahun yang lalu, Mas Gibran, kemudian tahun berikutnya Pak Prabowo, tahun berikutnya Pak Jokowi yang datang, dan alhamdulillah malam hari ini kembali Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saya selalu menyampaikan kepada jamaah bahwa hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu adalah ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tulung tinulung. Dalam bentuk apa? Pemerintah menolong rakyatnya dengan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Sementara rakyat menolong pemerintah dengan apa? 1 dengan doanya, 2 dengan kesabarannya. Pemerintah yang pertama menolong rakyat dengan segala kebijakannya. Hari ini pemerintah baru berikhtiar melaksanakan janji-janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya ini harus kita pahami dengan baik. Sebagai rakyat kita tidak hanya wani milih tapi juga harus menjaga pemimpin kita dengan banyak mendoakan para pemimpin kita. Ngoten nggih? Jadi kita tidak hanya boleh menuntut, tapi juga harus mendoakan. Tidak bisa kemudian membuat bangsa sebesar Indonesia
Yang mungkin hari ini Pak Prabowo dan Mas Gibran belum bisa menjangkau semua wilayah, karena begitu luasnya bangsa ini. Merubah bangsa ini menjadi sejahtera hanya dengan BIM salah BIM. Tidak hanya bisa dengan kun fayakun. Makanya ikhtiar itu nyata, mulai dari MBG, makan bergizi gratis. Walaupun belum semuanya. Sabar, sing diurusi wong kathah. Nggih napa mboten? Kemudian program-program lain. Kemarin alhamdulillah di Klaten, Abah yang berdoa kemarin, launching koperasi merah putih. Dan program-program yang lainnya. Tentunya ikhtiar pemerintah ini harus disupport. Supportnya dalam bentuk apa? Doa. Di mana-mana saya bilang, kalau disuruh berdoa pejabat sama rakyat, itu kira-kira lebih mustajab doanya pejabat apa rakyat? Makanya Mas Gibran, Pak Prabowo, Mas Gibran harus didoakan oleh rakyat seperti kita. Kenapa mboten? Kalau kemudian mau mengkritik, saya sampaikan. Dalam agama kita diajarkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tawasau itu artinya nasihat. Saya kemarin matur sama Mbak Lukman di Boyolali. Yang dimaksud nasihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu napa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Kita mencintai pemimpin, mencintai pemerintah. Kalau kemudian kita senang sama pemerintah, itu adalah tawasau, nasihat, bukan nyinyir. Ngerti bedone nasihat kali nyinyir napa mboten? Lah Gus Miftah duwe masalah jenengan dugeni Gus Miftah, Gus jenengan salah, itu namanya cinta, nasihat. Tapi kalau saya punya salah, jenengan komentar posting teng medsos niku jenenge nyinyir. Kalau Abah punya salah, jenengan datang ke pondok Abah, jenengan salah, itu namanya nasihat. Tapi kalau diposting namanya nyinyir. Nggih napa mboten? Niku namanya tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Memberikan nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Bola-balik ulama itu. Saya itu orang termasuk generasi awal yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya nggak penting saya dapat apa-apa atau kita dapat apa-apa. Lebih penting dari itu adalah memastikan janji kampanye program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tepuk tangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lah mila awake dhewe ndongake mawon, muga-muga Pak Prabowo sehat, Mas Gibran sehat, program-programnya bisa dieksekusi dengan baik. Mas Gibran itu dawuhnya kali apa? Gus, kalau saya salah, tolong saya dikantani, dinasihati, disentil. Karena memang benar. Kalimat terakhir yang sering saya bacakan apa? Nyuwun sewu, Mas Gibran. Sebelum jenengan sambutan, karena Mas Gibran ini setengah 9 harus ke bandara, Bu. Harus kembali ke Jakarta. Datang ke sini hanya cintanya Mas Gibran kepada malam Ahad Pahing. Tepuk tangan untuk Mas Gibran. Jadi Mas, saya itu baca kitab, diterangkan. Kita nyuwun sewu, Mas. Tongkat Asratu adru'in 10 dirok, 1 dirok itu setengah meter. Berarti kalau 10 dirok, tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 5 meter. Kalau tongkatnya itu separuh badannya Nabi Musa, berarti tingginya Nabi Musa kira-kira berapa? 10 meter. Kemudian tongkatnya Nabi Musa itu su'batani, mempunyai 2 cawang. Cawang ini lah cara bahasa Indonesia apa nggih? Begini itu namanya apa ya? Cabang. Lah, kemudian di atasnya itu tertulis 4 pesan. Yang pertama apa? Di tongkat Nabi Musa itu disebutkan begini. Kullu sultanin la ya'dilu bi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawaun. Di mana ada pemimpin yang tidak bisa adil dengan kepemimpinannya, maka pemimpin tersebut kelasnya sama dengan Fir'aun. Maka hari ini pemerintah sangat berikhtiar untuk mewujudkan keadilan. Coba soal hukum. Alhamdulillah.
Di zaman Pak Prabowo dan Mas Gibran, semua koruptor disikat. Nggih napa mboten? Duit ditumpuk, hasil sitaan. Walaupun kadang-kadang rakyat yang nggak paham tanya, itu uangnya kemana ya? Salah satu bentuk keadilan apa? Pemimpin harus menjaga perasaan rakyat. Tahu rakyatnya susah, maka pemimpin tidak boleh bermewah-mewahan. Nggih napa mboten? Jajal sakniki, lak kaya Mas Gibran itu kira-kira bermewah-mewahan apa mboten? Biasanya pejabat mobilnya Mercy, Mas Gibran mobilnya Innova. Lah kula matur, itu sebagai bentuk keadilan menjaga perasaan rakyat. Maka dalam agama itu Pak Pangdam nyuwun sewu, sesuatu yang sebenarnya halal tapi tidak pantas, tolong jangan dilakukan. Contoh niki wau, pejabatnya sugih, dia boleh menggunakan kemewahannya, tapi ngerti rakyatnya susah, maka dia tidak bermewah-mewahan. Itu bagian dari keadilan. Maka dalam agama ada asas kepantasan. Apa itu adil? Wadu'u syai'in fi mahalli. Meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Peci yo ning sirah, sepatu yo ning sikil. Ana kalane halal tapi mboten pantas, enggak boleh dilakukan. Contoh, jenengan sugih, jame kathah, pengajian kanan kiri kabeh nganggo jam. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Sesuatu yang boleh tapi tidak pantas. Contoh, khutbah Jumat nganggo helm. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Pejabatnya kaya, bermewah-mewahan, ditampakkan di media sosial, di TV. Angsal napa mboten? Angsal tapi mboten pantes. Maka sebagai rakyat kaya awake dhewe niki ndongake, mudah-mudahan pemerintahan Prabowo Gibran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga orangnya, dijaga amanahnya, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya nanti pengajiannya bareng teman-teman hadroh setelah Mas Gibran tindak. Waktu dan tempat sepenuhnya kita berikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Jumeneng Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Bu niki mbok di sebagian maju itu ada yang kosong itu loh. Nanti saya tak melipir lewat samping aja nggak apa-apa ya, biar lebih dekat nggak apa-apa, dipenuhi itu yang kosong itu nggak apa-apa. Nah itu yang baru datang boleh duduk di sini, tuh masih banyak yang kosong tuh, biar nggak kejauhan. Nah, saya tuh terakhir ke sini waktu masih wali kota ya Gus ya. Waktu masih wali kota mungkin Bapak Ibu masih ingat. Gus Miftah itu sering banget datang ke Balai Kota Solo. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang bersepeda, kadang-kadang ya minta sarapan, terus pamit. Jadi saya sangat dekat dengan beliau. Makanya itu saya tadi pagi masih di NTB, langsung terbang ke Jogja ini khusus untuk bertemu dengan Gus Miftah, Bapak Ibu semua, dan merayakan milad ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji. Kita doakan bersama semoga pondok pesantren ini semakin jaya, semakin sukses, santri-santriwatinya semakin banyak. Itu yang di lapangan futsal kedengeran enggak ya? Jauh banget, rame banget ini. Oh kedengeran. Ada screen-nya ya. Terima kasih. Dan tadi saya terbang, tadi siang dari NTB, istirahat sebentar, malamnya ke sini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa berlama-lama, masih ada kegiatan lagi. Tapi apapun itu, sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya, yang sering ngasih masukan saya,
Ya meskipun penampilannya nyentrik ya, beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah, itu yang paling penting. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu kalau ada yang salah, langsung ditegur. Dan kita saling memberikan masukan, dan apapun itu kami saling terbuka. Makanya sesibuk apapun saya harus ke sini untuk mengucapkan selamat langsung, untuk bertemu Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena di sini lengkap semua ya, ada pendiri pondok, ada Forkopimda lengkap, ada Bupati, ada Pangdam, Kapolda, ada Pak Wamen BUMN, ada Gus-Gus, semua hadir di sini. Gus-Gus dari Gerakan Nasional Ayo Mondok. Lengkap semua di sini untuk merayakan milad dari Ponpes Ora Aji ini. Ini tadi saya lihat begitu saya berdiri, Bapak Ibu langsung HP-nya diangkat semua. Saya titip Bapak Ibu, saya titip Gus. Ini kan sekarang banyak hoax, banyak berita-berita yang tidak benar. Saya mohon Bapak Ibu disaring dulu beritanya. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau tidak yakin ditanyakan dulu ke Pak Kiai, ke Gus-Gus, ke Bu Nyai, ya pastikan kita menyaring berita-berita yang baik, ya. Apapun itu, ya kita ini negara yang berbineka. Perbedaan itu hal yang biasa. Perbedaan itu yang mendewasakan kita. Perbedaan itu yang menyatukan kita. Kebetulan kemarin saya baru saja pulang dari Padang. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tahulah kejadian yang ada di sana. Yang jelas kami pemerintah selalu hadir di tempat-tempat yang sedang mengalami kesulitan. Dan ini saya mohon juga, karena di sini lengkap semua, ada kiai-kiai, ada gus-gus, ada Bu Nyai, ada kiai sepuh semua. Saya mohon doa untuk Bapak Presiden, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan tadi beliau mengirim salam untuk Bapak Ibu semua, salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Mohon didoakan, semoga program-program beliau berjalan dengan lancar. Banyak program yang baru ini baru saja diluncurkan, Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ada MBG. Ya mungkin ada yang sudah menerima, ada yang belum, tapi mohon bersabar dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti pasti semuanya merata. MBG, ada CKG. Kalau Bapak Ibu ulang tahun, cek kesehatan gratis. Kalau ulang tahun, misalnya ulang tahunnya di bulan Agustus, Bapak Ibu datang ke puskesmas, gratis, cek kesehatan, cek darah, cek jantung, cek gigi, cek mata, semua. Itu penting sekali ya Bapak Ibu. Ada yang pernah enggak? Coba nanti dicek ke Pak RT, Pak RW atau lurah ya, itu gratis pas bulan ulang tahunnya ya. Jadi kalau yang ulang tahun bulan Agustus, itu gratis untuk pengecekan. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu ya, jangan nunggu sakit dulu. Ini untuk deteksi dini. Jadi kalau dari awal sudah ketahuan, mohon maaf penyakitnya apa, nanti pengobatannya bisa lebih awal. Jadi jangan nunggu sakit dulu. Ini banyak sekali program-program dari Pak Presiden, ini mohon dukungannya, Gus Miftah juga mohon, ini biar program-programnya tolong disebarluaskan biar bisa dinikmati banyak orang. Kemarin saya juga di NTB membagikan bansos BSU namanya. Mungkin di Jogja juga sudah selesai, harusnya selesai di akhir bulan kemarin. Intinya saya mohon doa agar program-program dari Bapak Presiden ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih sekali ini
penyambutannya luar biasa, dari ujung sana, ujung sini penuh semua. Dan kalau saya lihat ini lebih tertib ya Gus ya. Dulu masih banyak pedagang-pedagangnya, tapi ini tertib semua. Bapak ibunya tertib, dan ya nanti saya pesan kalau selesai pengajian pulang sampahnya bisa sedikit rapikan. Itu dulu Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan kegiatan berikutnya, dan ini kita tutup dengan pantun ya. Bakpia Tugu, bakpia mini, enak dimakan di bawah pohon sawo. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo. Nih, satu lagi ya. Mampir ke Jogja makan di angkringan. Tidak lupa pesen sate ati. Mari terus menjaga persatuan dan kerukunan demi kedamaian negeri yang kita cintai. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Gus, sukses selalu untuk Pondok Pesantren Ora Aji. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Mas Gibran tindak, kita masih di sini nanti ngaji sama Abah. Nanti di akhir pengajian Abah mau ngundi umroh dan motor. Mergo atine Abah seneng Mas Gibran rawuh, nanti ada undian motor dan undian umroh. Sing rong kebagian muga-muga iso mangkat dhewe. Saya mau tanya, tadi niat pengajian hari ulang tahun apa mergo ono Mas Gibran? Dua-duanya. Nggih, nanti Gus-gus masih di sini. Kita minta doa dari banyak Gus yang hadir malam hari ini. Nanti Abah ndareke Mas Gibran dulu. Siap tertib nggih? Nanti sholawatan sama Gus Aflaha dan lain-lain. Kayak serat penjajah, macam-macam mungkin dinyanyikan bareng-bareng nggih. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak dan gus-gus mohon tetap di sini karena saya harus mendaratkan Mas Gibran sebentar. Sekali lagi Mas Wapres, kami berterima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan silaturahmi antara rakyat dan pejabat senantiasa terjaga. Mudah-mudahan sejahtera pemimpinnya, sejahtera rakyatnya. Aman Indonesianya. Amin Allahumma amin. Ayo le, selawatan le. Mas Wapres nyuwun sebentar. Saya itu ada ibu kandung saya Mas. Ngefans pengen foto sama Mas Gibran. Mak pun di mak. Daripada aku diaku anaknya lah aja kok aku. Mriki mohon Mas, sekalian Mas Gibran mantuk. Monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Ya Rasulullah.